Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barangkali apa namanya Bu Yanti ini nyetir sambil nyetir Bu. Boten, Bu, Oh ada yang ya, nganter. oh ya, Nggak apa-apa. alhamdulillah. Kalau Oke, nggak sambil nyetir masih aman gitu. Kalau sambil nyetir ini aja gitu ditaruh aja begitu. Oke baik, nggih, Bapak Ibu, eh, terima kasih. Ini perkuliahan apa namanya ya mata kuliah untuk kajian penelitian pendidikan matematika. Ini barangkali kemarin Mas Yoga sudah ujian proposal, barangkali begitu ya. Sebenarnya kalau untuk Iya, output Bu. dari, ya output dari mata kuliah ini proposal dan kemarin tempat Mas Yoga sudah di seminarkan dan memang ada beberapa revisi, barangkali bisa berbagi, barangkali Bu Yanti nanti setelah ini akan membuat proposal begitu, meskipun pembimbingnya nggih, barangkali semoga segera dibagi oleh Pak Agung begitu. nggih. Berbagi ya Mas Yoga. Bisa bercerita barangkali Mas Yoga perasaannya bagaimana dan revisinya seperti apa barangkali kemarin. Eh, Sebenarnya itu sih, Bu. Maksudnya dimanapun saya presentasi, misalnya lomba, entah itu proposal kayak gitu tuh, sebenarnya emang sebelumnya saya latihan dulu. Oke. Nah, itu apa namanya sebagai band lanyah gitu ya, Bu. Terus apa namanya ketika udah latihan gitu, saya buat ringkasan dulu. Resume dulu dari itu. Terus setelah buat resume, buat daftar list pertanyaan plus jawaban. Nah, setelah buat list, terus latihan terus apa namanya baca lagi sebelumnya. Kemudian catat yang penting-penting. Kemudian ketika ada pertanyaan dosen itu langsung nyaut gitu loh, Bu. Maksudnya, oh ini tek gitu. Nah, kemudian yang kemarin itu sebenarnya saya ngerasa bukan lebih ke revisi sih, karena kalau misalnya secara tata tulisnya itu kan memang nggak ada revisi. Lebih ke masukan sih, kayak saya nulisnya itu masukannya kemarin yang dari Bu Niken dan juga Pak Agung sudah tercatat. Nah, kiat-kiatnya ketika buat itu emang anu sih gaspol terus itu nonstop. Jadi komunikasi dengan pembimbing, selesai bimbingkan, selesai bimbingkan gitu. Seperti itu sih, Bu. Oke, barangkali itu tipsnya ya Bu Yanti. Jadi tidak perlu khawatir, maksudnya untuk membuat proposalnya pembimbing itu tugasnya adalah untuk membimbing. Jadi nanti tidak usah khawatir untuk konsultasi. Jadi tidak pusing sendiri. Barangkali kemarin, wah kok banyak mau kemana. Nah, maka nanti kalau sudah ada pembimbingnya, kalau karena belum, barangkali kan karena di mata kuliah ini silahkan nanti dikomunikasikan dengan saya. Jadi tidak perlu pusing sendiri begitu. Nanti bisa Ibu barangkali ada pendapat atau ide seperti apa bisa disampaikan di forum kita ini barangkali di sini sehingga nanti proposalnya itu bisa lebih cepat dibuat meskipun belum ada nama pembimbingnya begitu Bu Yanti. Jadi kalau di sekarang barangkali asumsinya pembimbingnya saya gitu, anggap seperti itu. Nah, kalau yang di Mas Yoga kemarin memang benar namanya ujian proposal itu sebenarnya memang adalah supaya penelitiannya itu berjalan dengan lancar sehingga penguji itu akan memberikan masukan tambahan. Salah satunya kalau yang dari saya kemarin kan terkait apa namanya kontennya. Nah, jangan sampai nanti itu konten terkait matematikanya karena kan matematika ya itu dengan budayanya itu apa namanya biar lebih mantep gitu sehingga nanti harapannya produknya itu juga tidak hanya budayanya sebagai superficial begitu ya, tapi juga dalam kegiatan pembelajaran itu kalau bisa. Cuma kalau memang tidak ada konteks yang apa kontennya yang sesuai konteks itu ya jangan dipaksakan. Nah, takutnya kalau dipaksakan seperti yang saya ceritakan kemarin, takutnya adalah menjadi apa namanya bias atau salah, inautentik begitu konteksnya sehingga harapannya ya kalau memang nggak ada jangan dipaksakan begitulah intinya. Kan budaya itu masuk ke pembelajaran barangkali ada level-level ininya ya sehingga nggak masalah begitu. Kalau memang tidak ada ya jangan dipaksakan. Cuma kalau ada itu akan lebih bagus lagi begitu Mas juga. Itu barangkali Bu Yanti jadi tidak perlu khawatir
karena belum dibagi pembimbingnya, asumsikan di sini saya pembimbingnya begitu. Jadi nanti Nggih, siap, Bu. silahkan Ibu apa namanya ide-idenya atau barangkali malah sudah mencoba merancang pendahuluannya bab satunya barangkali nanti bisa ditayangkan kemudian bisa kita bahas bareng begitu. Nggih, Bu. Tapi untuk hari ini belum ya, Bu. Oh ya, Hari ini saya memang membaca jurnal yang kemarin dikirim Bu Niken. Mm. Kemudian mencoba mentranslate dengan bantuan GPT Mm. Plus. Oh Jadinya, ya. Mungkin saya potong, saya agak ingat sesuatu. Nanti kalau dari GPT, tolong untuk dibaca lagi. Saya menemukan kemarin ada mahasiswa kakak tingkat sih, udah karena mungkin nggih, angkatan 22 udah buru-buru pengen cepet gitu. Memang WA saya untuk bisa cepet begitu, ya saya persilahkan dikirim. Begitu dikirim, dia minta ACC ya saya nggak mau. Salah satu hal yang tidak mau adalah mengambil eh, terkait berpikir kritis dan kreatif instrumennya, tapi sama sekali nggak ke sana. Bahkan salah banget gitu. Salah bangetnya adalah dia kayaknya pakai ChatGPT, jadi kalau dimasukin gitu, indikator sama soalnya itu nggak nyambung. Terus ada lagi yang eh ini, masa gini, kunci jawaban sama ininya. Apa 3/4 dibagi setengah itu sama dengan yang mana gitu di poin itu jawabannya itu 3/4 dibagi setengah itu jawabannya adalah setengah dibagi 3/4. Nah, itu kan ngawur ngawur sekali dan itu kok Iya. dipakai saya gini itu kan sesuatu hal yang fatal gitu kemarin saya agak marah gitu cuma saya aduh ini terus saya screenshot saya centangin nah apakah ini benar Bu saya gitu ya jangan banget banget mau dilihat gitu loh kayak gitu itu nggih, nah nanti agak hati-hatinya di situ jadi menggunakan AI itu silahkan, tapi nanti harus dilihat jangan sampai ada kejadian kayak gitu itu benar-benar fatal ya 3/4 dibagi setengah masa sama dengan setengah dibagi 3/4 malah itu nggih. saya itu sampai aduh gitu. Iya tapi Kemarin kalau itu, untuk nggih, nganu nggak masalah sih sebenarnya cuma memang hmm, kadang kita tetap harus membaca karena kan apa ya yaitu mungkin salah apanya ya saya juga nggak ngerti. ya kalau yang translate kemarin juga saya kan kebetulan nyoba pakai laptopnya anak saya kan yang pakai ChatGPT juga nggak tahu aplikasi apa gitu. Terus saya ngerasanya kok nggak bener ya deh ini eh, terjemahannya karena judulnya ini kok ringkasannya ini. Jadi saya ngulang lagi tuh sampai 3 kali saya tuh mencoba untuk mendekati ke apa nih? Kemarin kan saya coba ambil yang abstrak dulu, abstraknya dulu. Kalau itu memang sesuai ya hampir-hampir ya biasanya ada sih yang nggak sesuai misalnya kalimatnya itu ada yang nggak sesuai juga itu saya ngulang lagi sampai Iya. beberapa kali berarti yang 30 jurnal kemarin ibu ngirimnya ternyata 25 jurnal itu tuh apa ada beberapa yang tidak bisa saya ini kan belum saya belum dapat itunya cuman ada beberapa yang sudah dapat sih yang misalnya kalau pembelajaran matematika anak SD itu lebih ke konkret, kemudian yang berhubungan dengan jarimatika ya. Kemudian ada jurnal yang mengatakan bahwa ketika pembelajaran dengan jari itu lebih, napa nggih, lebih bisa menjadi pemahaman anak dibanding sekedar anak itu bisa matematika dengan menghafal gitu. Jadi jari itu lebih ini, lebih bisa membuat pola pikir anak lebih konkret gitu. Terus ada beberapa yang jurnalnya itu tentang pembahasannya yang mau saya ambil tapi berbeda kayak misalnya rata-rata yang kalau yang jurnal dari Indonesia itu kan eh, jari matika untuk meningkatkan motivasi, jari matika untuk em, apa menambah apa nggih, motivasi belajar sama peningkatan numerasi gitu. Eh, saya pengennya ngambilnya yang kemarin itu yang pernah saya sampaikan ke Bu Niken. Jadi ada beberapa jurnal yang sudah bisa saya ambil ringkasannya, tapi ada sekitar 8 itu saya nggak dapat. Iya.
Nggak apa-apa Bu, sebenarnya kalau dari artikel yang saya kirim itu kalau Ibu pakai apa namanya Excel, maksudnya tidak harus semua Ibu baca menyeluruh sih. Bisa dari abstraknya itu Ibu tempelkan ke Excel yang pernah saya kirim itu. Maksudnya judulnya Nggih. apa, dipaste-paste ke sana. Kemudian yang ditranslate itu hanya yang di situ, saya rasa itu Ibu akan lebih cepat. Nah, nanti kalau ada yang menarik, yang di situ cocok, baru di situ yang Ibu translate. Jadi Ibu baca lebih mendalamnya itu tidak di 25 artikel itu. Yang 25 itu Ibu baca kayak skimming gitu hanya untuk baca tapi Ibu taruh di Excel itu akan lebih ini kayaknya ada di Excelnya itu kayaknya ya. Bentar saya Iya cari. Bu, Kemarin ada Bu. kemarin udah, Ada kan ya? iya udah dikirim Kebetulan saya nggih. juga udah itu Bu, yang apa? Yang apa namanya? SLR-nya itu loh. Heeh. Nah, kemarin kan saya menjanjikan SLR-nya kan minggu ini. Nah, kebetulan udah selesai. Oh Terus ya. apa namanya? Tinggal mau dibagaimanakan itu loh Bu, langkah selanjutnya. Oke. Excelnya itu nggak tak kirim ke sini kali ya? Yang untuk memetakan artikel gitu kayaknya nggak di grup ya? Di share screen. Oh, dulu di Enggak di share screen ya. di share screen. Ya nanti coba tak kirim. Itu nanti tinggal jadi judul di paste-paste gitu. Jadi yang ditranslate itu nanti yang ini aja yang khusus yang itu. Kemudian maksudnya setelah dibagi judulnya apa, kemudian abstraknya apa, kan nanti membaca translatean abstrak itu akan lebih cepat daripada membaca seluruh artikel. Lah nanti kalau ada yang menarik, nah itu nanti bisa dilingkari kemudian cari artikelnya yang di situ itu baru yang ditranslate semua dibaca lebih mendalam begitu Bu Yanti. Kalau dibaca Oh, semua mendalam kayaknya nanti habis kemarin waktunya. ini, kemarin tuh saya ini dulu milihin judulnya, judul Hmm, yang kira-kira nyangkut gitu. mm, Kemudian mm. saya coba translate abstraknya, yang saya pilih-pilih gitu. Iya Cuman iya kalau berarti udah dipilih-pilih ya. saya coba minta dibantu di ChatGPT itu memang ya beda sih yang ChatGPT yang Iya. sebelumnya anak saya sama saya. Kalau saya kan Trans iya, bayar. translate-nya, iya translate-nya anu barangkali lewat Word aja Bu Yanti. Jadi di Microsoft Word itu kan ada fasilitas translate sebenarnya. Nggih. Jadi nggak lewat GPT. Misalnya gini, saya share screen si siapa namanya Microsoft Word. Nah, nah di Microsoft Word ini di bagian review ini ada translate. Ini nanti klik translate dokumen. Nah, ini nanti akan mentranslate apa namanya dalam bahasa yang kita pilih gitu. Jadi nggak pakai GPT. Itu nanti akan lebih Nggih. menyeluruh untuk translate-nya dan Ya. lebih apa ya ya hampir ini. Jadi nggak minta dibacakan GPT begitu, tapi apa namanya ditranslate penuh gitu. Nggih. Tapi tidak perlu semua, maksudnya barangkali cuma 3 sampai 5 artikel aja. Nggih, saya cari judul kemarin dapat 5 yang benar-benar saya Nah, pengen itu. membaca gitu. Mm-mm. Nah, 5 itu aja yang ditranslate bisa pakai dibuka di Microsoft Word kemudian diinikan aja, Bu. Atau Nggih. kalau nggak lewat situ, itu lewat Google Drive itu juga bisa. Jadi Ibu upload di Google Drive. Ntar, bisa diupload di Google Drive. Misal ini. Ini misalnya saya buka Google Drive begitu ya. Misalnya ada, saya ambil apa ya, misalnya salah satu artikel itu misalnya PDF dibuka sebagai ini dibuka sebagai nah ini kan dibuka di Microsoft Word sebagai ini kemudian nanti di bentar, saya agak lupa kalau yang di Google Drive itu ini di Tools kemudian Translate dokumen nah ini bisa pilih bahasanya ke bahasa mana sama sih jadi itu nanti ditranslate oleh ini. Kayaknya malah lebih valid ini ya, Bu. Iya, mending ini kan translatean ini ya. Nah, ini kan akan dibukakan, akan ditranslate dalam bahasa Indonesia. Nah, ini. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, kalau ini pakai Google Drive, kan kita baca sendiri. Jadi bukan dibacakan
bukan dibacakan oleh si ini, bukan Ya kalau dibacakan di oleh. AI nganu apa namanya menambah Bu, menambah kayak menginterpretasikan Kayak lagi gitu. iya, kayak dia Kalau mengartikan sendiri gitu. mengartikan lagi, padahal kita nggak mau sebenarnya. Wah, Mm-mm. sampai Kalau di ini nganu Kalau ini kan bener-bener ini ya, pure, kalau apa ini namanya, dia pure artinya. nganu asli aslinya. ya, naskah Mm-mm. asli. Mm-mm. Nah, barangkali begitu beberapa tips dari saya. Nggih, Bu. Matur nuwun. Ini kayaknya minggu ini memang serius mau ini. Kalau kemarin masih Iya. nyari-nyari. Terus memang nopo kebetulan biar sekalian jalan sama tugas yang lain yang kayak Pak Azam sama ini kan memang barengan sama ini Bu. Bisa dikaitkan Oh, dengan ini kayak misalnya media belajar Pak mm-mm. Azam. Terus kemudian ada praktek. Yuk, mungkin karena kan saya sebenarnya ada di PAUD kan, tapi nanti insya Allah ada beberapa referensi yang bisa saya pakai untuk praktek ngajar sekaligus untuk ini memberikan jari matika ini. Oke. Oke, barangkali minggu depan bisa ditayangkan ya, Bu ya. Oke, insya Eh, Allah judulnya belum Bismillah nggak saya apa-apa. ini. Minimal kayak rumusan masalah yang mau diselesaikan terkait apa begitu. Barangkali nanti bisa bisa kita bahas bareng begitu. Oke, oke Bu. Mas Yoga kan wis rampung. Revisi Lanjut bab sekarang. lanjut bab 4. Saya lagi ngerjain bab 4. Oke, barangkali itu mungkin kalau mahasiswanya banyak bisa saling mendengar ini ya. Karena cuma dua. Oke, Bimbingan intensif ini. Itu oke. Bu yang apa namanya SLR-nya itu Bu. Oke. Oh ya, tentang SLR barangkali bentar. Jadi ada beberapa barangkali saya pernah bagi ini nggak sih tentang SLR metode Prisma gitu. Prisma SLR. Nanti saya berikan, nah ini sebenarnya ada beberapa, ini misalnya ya, beberapa template yang bisa digunakan. Kalau salah satunya nih SLR itu bisa pakai metode Prisma. Nah ini misalnya Prisma 2020. Nah ini template-templatenya itu sebenarnya sudah ada di sini, bisa diambil aja. Nah misalnya Prisma 2020 flow diagram. Nah ini bisa tinggal diambil aja, di-download gitu terus dipakai. Cara Tak. penggunaannya gimana Bu? Oh ini Mungkin jadi kayak dicontohkan satu misalnya nih coba ya. Bu. Oh ini tapi ke Word ya. Bentar, bentar saya stop share, saya share lagi. Nah ini misalnya, jadi bisa dipilih ini kan. Biasanya kan kalau pakai metode Prisma, kemudian kayak gini kan gambar sendiri kan. Nah ini udah ada templatenya tinggal dipakai maksudnya. Misalnya kita ambil dari mana aja, misalnya Mas Yoga dari POP, database-nya jumlahnya berapa, yang terregister berapa, terus ada di duplikat enggaknya, yang di remove dan sebagainya. Ini kan tinggal ngisi, jadi nggak perlu bikin dan seterusnya. Kan pernah melihat kalau metode Prisma pakai kayak gini kan? Nah itu nggak perlu bikin manual, udah ambil aja, download dari sana tadi tuh. Ntar tak copyin Tapi itu nanti bentuknya kan ya karena kan di Word. template-nya kan banyak kan Bu. Iya, Terus ada banyak itu bisa dipilih. interpretasinya apa Bu? Oh, Berbagai kalau macam ya. contoh-contoh artikelnya barangkali nanti bisa tak kirimkan sih. Contoh-contoh artikel SRR, bentar. Oke, sebentar.
Nah, ini untuk template Prisma, kemudian saya kirimi 3 artikel yang contoh SLR, ada 3 di situ, barangkali bisa dicek-cek, bisa dibaca kalau bikin SLR seperti apa, begitu itu saya ambil 3, barangkali nanti bisa dicermati untuk apa namanya, bisa dicermati untuk bentuk-bentuknya seperti apa, begitu. Kalau bikin artikel memang lebih enak melihat yang sudah ada, kemudian ibaratnya kita isi dengan yang punya kita gitu. Jadi bentuknya kayak gimana, gaya selingkung menulisnya itu bisa ambil dari yang sudah ada, tapi tentu kita ganti dengan apa yang kita bikin kayak gitu. Saya rasa itu lebih mudah daripada untuk mana teorinya kayak gitu itu. Bu, ini kan barusan saya buka di itu Prisma Set statementnya itu kan ada, Mm. kalau kita mau membuat statement itu kan sudah ada template artikelnya. Sedangkan itu kan lah template dari Prisma itu sendiri kan Bu. Ketika kita nanti submit ke jurnal yang kita tuju gitu kan itu Oh, lagi ya. nggak apa-apa. Masnya kita ambil yang sesuai kebutuhan kita aja. Itu jadi sesuai yang kita butuhkan aja. Kalau misalnya Oh di itu lebih jurnalnya, ke nganunya ya konsepnya ya Bu. benar-benar. Nanti tinggal kita misalnya pakai templatenya dari jurnal A gitu tinggal Mm-mm, nyesuaiin mm-mm. aja. Tapi Betul, konsepnya pakai Prisma dari artikel templatenya yang di websitenya itu. betul. Oke. Salah satunya pakai Prisma. Sebenarnya nggak hanya Prisma, cuma yang memang agak apa namanya, yang banyak gitu kan pakai Prisma itu banyak yang pakai gitu. Bu Niken Iya, mau bertanya. silakan Bu. Ini Bu Niken kan jadi dosen pendamping ya saat ini dari dari kalau jari matika itu kan dari penjumlahan satuan dari 1 sampai 99, kemudian di level berikutnya itu penjumlahan sampai ratusan, batasnya sampai 999 misalnya. Mm. Kemudian ke perkalian. Maksudnya untuk ini menjadi lebih menarik itu di bagian level mana yang bisa saya terapkan untuk anak Oh, anak SD kelas besar, misalnya kelas 4 5 6 gitu, kelas 4 lah misalnya. Terus kemudian kalau metode pembelajarannya itu kan kalau jari matika itu ada macam-macam, ada yang berupa video, ada yang berupa apa papan, papan berhitung, ada yang berupa karpet, karpet berhitung. Jadi karena ini memang modelnya itu fisik, pembelajaran menggunakan fisik, aktivitas anak fisik gitu ya. Kemudian nanti ada kegiatan bergerak gitu loh. Menurut Bu Niken, masukannya untuk saya pripun? ya, sebenarnya menarik sekali sih Bu, karena kalau jari matika itu kan memang gerak ya, pakai tangan barangkali sama kombinasi dengan otak gitu kalau sudah terbiasa maksud tangannya. Kalau saya gini, kalau untuk membuat matematika yang gembira begitu, kalau Ibu kan yang menyenangkan barangkali yang gembira itu bisa dikombinasikan dengan sesuatu hal yang games barangkali begitu Bu. Saya Nggih. rasa iya pakai jari gitu untuk terus kemudian ada games atau ada semacam turnamennya begitu. Ya, Saya rasa itu menjadi tantangan ini tantangan tersendiri ke apa namanya ke siswa begitu. Jadi ada turnamennya untuk cepat-cepatan untuk mengerjakan begitu. nggih. Kalau saya tuh kemarin sudah bikin dari spanduk, jadi bahan kayak spanduk gitu, saya bikin, Mm-mm. halo adik. Jadi dibikin kayak karpet berangka gitu. Jadi kadang anak itu karena sudah menjadi kebiasaan bahwa berhitung itu menggunakan semua jari atau menggunakan media yang seperti biasanya. Jadi jari matika ini kan mempermudah berhitung sebenarnya. Tapi karena saking mudahnya, kadang anak seperti nggak percaya kalau hasilnya itu. Maka saya bikin, adik, saya bikin karpet ukurannya lumayan besar, 4 kali 4 kalau nggak salah, itu isinya angka. Jadi itu kayak tabel perkalian. Jadi nanti anak-anak
belajar jari matika, belajar berhitung perkalian itu menggunakan jari, kemudian dia akan bergerak sesuai hitungannya. Misalnya 7 kali 8 misalnya gitu. 7 kali 8 jarinya bergerak sesuai arahan, sesuai yang kita ajarkan. Kemudian dia melompat sejumlah perkaliannya. Misalnya dia 7 kali 8. Dia ada di posisi angka 7, kemudian setelah berhitung dengan jari, dia akan lompat 8 eh, ke kanan, melompat ke kanan sebanyak 8 kali lompatan, dan itu nanti hasilnya sama dengan jarinya gitu. Sehingga bayangan saya ya, jadi anak percaya dengan gerakan jarinya untuk berlatih berhitung, juga bisa membuktikan bahwa yang dia hitung itu betul gitu. Medianya seperti itu, Bu, Oke, yang saya sudah rasa saya nggak bikin. masalah, Bu. Saya rasa nggak masalah itu, Bu Yanti. Cuma memang Nggih, Bu. apa namanya kalau memang mau untuk kecepatan apa namanya itu bisa menjadi salah satu apa namanya kombinasi untuk pembelajaran pakai jari matikanya. Jadi barangkali ada pembelajaran jari matikanya kemudian dikombinasikan dengan media yang lain gitu. Saya rasa nggak masalah. Cuma kan intinya tetap Nggih, di Bu. jari Siap. matikanya tadi ya. Nggih. Karena pakai pakai teori itu tadi kan yang kemarin saya sampaikan, Bu, empathy cognition itu. Biar pemahamannya kan anaknya biar Pemahamannya eh, iya, melekat gitu. keterampilannya iya Jadi gitu ya, Bu ya. ya, Ya. nggih, nggih, Bu. Nggih, seperti itu. Bisa nggih, Bu? Bisa, bisa, Bu. Oke. Di langsung dicoba ditulis aja Bu. Maksudnya Iya Bu, dicoba langsung dalam bentuk ditulis tulisan. aja Bu. Jadi kalau Biar Sebenarnya tidak awang-awangan. iya betul, nah itu ya Mas juga ya. sebenarnya udah nggih, Mm-mm. sebenarnya udah saya tulis, tapi kayaknya minggu depan aja ya, biar Oh tadi oke kan ada baik. masukan Mas Yoga juga. Jadi eh sebenarnya udah saya tulis Ibu, tapi besok aja minggu depan nggih. Saya inikan lagi, saya siapkan Pikan lagi lagi, gitu. oke baik. Siap minggu Nggih. depan ditayangkan ya Bu ya. Jadi kalau saya kayak ngobrol sama Pak Agung itu udah jadi belum Pak? Udah gitu, mana di pikiran saya, wah itu gimana? Nah, seringnya kalau goyanan gitu. Nah, kalau di pikiran gimana kita bisa ngelihatnya gitu ya. Jadi nanti harapannya Bu Yanti kayaknya ini sinyalnya ini. Iya. Jadi memang sebaiknya nanti dibikin tayangan begitu Bu. Dibikin tayangan, dibikin tulisannya begitu. Jadi nggak Nggih. diangan-angan begitu. Nggih. Siap, Bu. Oke, baik. Sistematikanya udah punya belum Bu? Nah, itu sistematikanya. Nanti dikirim Mas Yuk, juga. Mas Sistematikanya, Yoga. Mas Yoga berbagilah ya, ya sistematikanya. nanti saya di WA biar nggak lupa tak kirimi sistematikanya. Kemarin itu sebenarnya saya udah mau WA-WAan sama Mas Yoga tuh, Bu, tapi nggak enak soalnya kan baru selesai kan, biar rehat dulu, baru nanti saya mau ini gangguin gitu. Oke, baik. Dibagi ya Mas Sistematikanya Yoga. saya minta Pak Agung langsung. Oke, barangkali itu ya Bapak Ibu, kayaknya ini Bu Yanti juga di jalan. Mungkin minggu depan bisa ditayangkan ya Bu Yanti, tak tagih ya minggu depan ya Bu ya. Nggih. Insya Allah minggu depan siap. Nggih, Bu. Matur nuwun sekali masukannya. Oke. Bu, mau tanya, Ya. Mm-mm. eh, setelah kemarin saya seminarkan itu, Mm-mm. sepertinya ini ada hal yang Instrumennya. masih Mm-mm. Mm-mm. urgensinya itu saya lebih harus diperdalam lagi gitu loh, Bu. Mm-mm. Misalnya urgensinya gini, terkait jumlah, kok jumlah apa? Terkait nilai matematikanya itu memang benar-benar masih rendah gitu loh. Nah, itu saya belum dapat. Mm. Kemarin Oke. itu kan baru dapat data terkait kalau siswa itu sudah familiar ketika menggunakan game digital seperti itu.
Halo, ya, ya. Tadi dipertajam itunya nggak apa-apa. Jadi memang habis ujian proposal itu kan barangkali ada beberapa perbaikan. Nah, kalau kebetulan kan saya kayaknya validatornya itu Mas juga. Nanti apa namanya untuk instrumen atau barangkali untuk rancangannya itu kita diskusikan nggak apa-apa. Atau misalnya minggu depan mau ditayangkan juga boleh. Jadi Nggih. barangkali revisinya. Itu Bu, terkait validatornya itu kan ada 5. Ha-ah. Sama game materi, Mm-mm. game materi, kearifan, kemudian soal, Mm-mm. kemudian praktisi. Nggak apa-apa, itu kan validator Nah, produk kan. ya, Kalau yang saya kemudian, kan instrumen. oh berarti terus itu langkahnya gimana Bu? Instrumen dulu, Disodorkan maksudnya dulu atau? instrumen gini, sebelum Mas Yoga memvalidasi produknya, kan instrumennya Mm-mm. harus ada dulu. Dinilaikan dulu. Jadi Dinil misalnya untuk mengukur kevalitan dan sebagainya itu kan ada dulu. Nah, itu yang Iya. saya cek. Maksudnya apakah sudah menyeluruh atau belum yang untuk validator, maksudnya untuk jadi angket ke medianya tadi, ke siapa-siapanya tadi begitu. Berarti nanti ini di nganu nggih, Bu. Saya pisahkan dulu dari proposal itu, terus Mm-mm. apa namanya? eh terus saya storekan ke Ibu nggih. Kayak gitu. Ya. Oke. Sambil cari buka. Oh, ya apa saya Bu ya? Oke. Ada lagi barangkali Bapak Ibu? Bu Yanti Itu puasa. Bu, saya lagi tertarik sama yang ini. Ada hal yang bagus, artikel bagus, tapi saya tidak ketemu rumahnya. Jadi ada Oh. artikel proceeding. Mm. Nah, setelah saya cari jurnalnya itu kan dia ternyata kan nguploadnya bukan di jurnal gitu loh. Nguploadnya misalnya ada yang kak di ResearchGate itu, terus ada yang nguploadnya lewat Oh. blognya sendiri, tapi udah dicantumin PDF-nya. Jadi Mm. Nggak tahu proceeding itu sumbernya. sebenarnya proceeding itu sebenarnya apa sih Bu? Nah, itu kan Bu Proceeding itu dari pertanyaan. seminar internasional. Iya. Terus itu loh, saya itu kan mau masukin itu loh, misalnya ada vault sama nomornya, tapi ternyata rumahnya itu nggak ada itu, jadi cuma proceeding gitu aja. Hmm. Nanti bisa dicek di Mendeley coba nanti. Dari judulnya itu dimasukkan ke Mendeley coba. Kalau nggak di Google Scholar, nanti kadang malah sudah ada di sana. Iya, kayak gitu itu. Jadi emang tidak ada rumahnya, tahu-tahu dia ada gitu loh Bu. Mm-mm. Nanti yang nggak ada Sampai coba dikirim di WhatsApp grup. Nanti coba tak bantu carikan itunya. Kalau mau dimasukkan ke Mendeley-nya kan. coba, ya. Mm. Kalau saya temu lah, Ya, ada lagi? Oke. Baik Bapak Ibu, mungkin kalau tidak ada lagi barangkali sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa untuk disiapkan, bisa ditayangkan, begitu ya. Untuk yang pertemuan hari ini barangkali saya cukupkan sekian, cuma sebentar, tapi saya rasa tadi banyak hal yang bisa dibawa dan selamat untuk melanjutkan tugas-tugasnya. Semoga lancar semuanya. Saya Amin, tutup amin. untuk perkuliahan hari ini. Banyak salah dari saya mohon maaf. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bu Nike, Maturun Bu, Mas Yoga. Sama-sama Bapak Ibu. biar tinggi.